sudahkah Anda memasukkan buah dan sayuran ke dalam menu makanan Anda hari ini? Ayo, jangan dilupain ya. Karena dengan mengonsumsi 3 porsi buah dan sayuran per hari, Anda akan terhindar dari penyakit kardiovaskuler. Namun, flora apa sajakah yang baik untuk dikonsumsi? Nah, kali ini ragam manfaat akan membahas mengenai buah dan sayuran berwarna merah yang tinggi antioksidan, sehingga baik sebagai agen untuk melawan penyakit kanker dan jantung. Simak selengkapnya di Ragam Manfaat. Sahabat, aneka buah dan sayuran yang disediakan alam memang memiliki warna alami yang menarik. Ada yang hijau, kuning, putih, hingga merah. Masing-masing punya nutrisi serta khasiat yang berbeda pula. Nah, untuk buah dan sayur yang berwarna merah umumnya banyak mengandung zat antioksidan serta likopen, yaitu zat yang berperan dalam menjaga kesehatan sel dan mampu melindungi tubuh dari kanker seperti kanker prostat dan payudara. Selain itu, warna merah alami pada makanan juga menandakan terdapat antosianin yang berguna untuk mencegah infeksi. Padahal buah dan sayur berwarna merah ini sangat mencolok dan sering kita temukan sehari-hari ya. Tanpa Anda sadari, buah serta sayur berwarna merah ini kerap hadir menghiasi dapur dan meja makan Anda, bukan? Yuk kita telisik lebih dalam aneka khasiat hasil alam berwarna merah. Bicara soal jantung, tentunya kita semua setuju ya jika organ yang satu ini punya peran yang sangat penting bagi tubuh. Bagaimana tidak, peredaran darah untuk mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh sangat bergantung pada organ kardiovaskuler yang satu ini. Nah, dengan kesehatan jantung yang baik tentunya juga akan membantu paru-paru untuk mengumpulkan oksigen sehingga kita dapat bernafas dengan baik. Namun tak jarang kita kerap lupa untuk memenuhi nutrisi yang dapat menyehatkan jantung. Padahal caranya mudah, cukup penuhi nutrisi yang mengandung senyawa likopen yang terkandung pada sayuran berwarna merah berikut ini. Paprika atau umumnya dikenal dengan nama bell pepper di Eropa dan capsicum di Asia ini memang punya warna-warni nan cerah. Meski masuk dalam keluarga cabai, paprika justru tidak pedas sehingga diberi julukan sweet pepper atau cabai manis. Paprika atau capsicum tinggi antioksidan serta vitamin C. Tingkat karotin seperti senyawa likopen ditemukan 9 kali lebih tinggi pada paprika merah. Bahkan paprika merah mengandung vitamin C 2 kali lebih tinggi dibanding paprika hijau. Nah, berikut cara meracik paprika merah untuk menjaga jantung tetap sehat. Siapkan catatan Anda. Sediakan bahan-bahan berikut. 2 buah paprika merah, 250 gram daging ikan tuna, 2 siung bawang putih, 150 gram kacang putih, seikat daun seledri, serta minyak zaitun. Yuk kita mulai. Belah 2 paprika lalu potong memanjang dan potong kembali menjadi ukuran kecil. Gunakan paprika yang kulitnya halus dan sedikit keras ya. Kemudian ambil bawang putih lalu kupas kulitnya. Cincang kasar. Terakhir, siapkan daun seledri dan iris tipis. Yuk siapkan kompor serta panci atau wajan. Panaskan dahulu minyak zaitun, lalu tumis potongan paprika merah. Tak terlalu lama, masukkan potongan bawang putih. Aduk sesekali. Lalu masukkan potongan daging tuna. Anda bisa memilih tuna segar atau tuna matang kalengan. Aduk hingga matang sempurna. Kemudian masukkan kacang putih setengah matang. Aduk-aduk. Lengkapi dengan daun seledri sebagai natrium organik alami. Siapa sangka pedas manisnya paprika merah sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Paprika merah mengandung vitamin B6 dan asam folat yang dapat membantu menurunkan kadar homosistein yang menjadi penyebab utama penyakit jantung. Hebat kan?
Sahabat, kesehatan jantung dapat dinilai dari ukuran tekanan darah kita. Ya, kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh bisa menjadi tolak ukurnya. Biasanya semakin rendah tekanan darah, maka akan semakin sehat pula tubuh Anda. Namun hati-hati, Anda tetap harus waspada karena jika terlalu rendah, Anda bisa terkena hipotensi atau tekanan darah rendah. Lantas, berapakah tekanan darah normal orang dewasa? Umumnya, orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat memiliki tekanan darah normal setara 120 per 80 mm Hg. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, tekanan darah bisa naik atau turun tergantung aktivitas fisik yang Anda jalani serta kondisi emosional. Jadi Anda tak perlu panik saat mendapati tekanan darah berbeda, kecuali angkanya konsisten sangat tinggi atau sangat rendah dalam waktu yang lama. Nah, untuk menjaga tekanan darah dalam batas normal, konsumsilah buah yang kaya senyawa L-citrulline, seperti buah berwarna merah berikut, semangka. Ya, buah yang memiliki kandungan air tertinggi 92% ini dapat membuat rileks pembuluh darah Anda hingga tekanan darah yang tinggi pun menjadi turun. Berikut racikannya khusus untuk Anda. Bahan-bahan yang diperlukan adalah buah semangka, mentimun, lemon, dan daun mint. Mari meracik. Potong buah semangka dan pisahkan dari kulitnya. Buat menjadi ukuran dadu. Kemudian ambil satu mentimun dan iris ukuran setengah sentimeter. Lalu ambil lemon dan belah dua. Siapkan wadah blender, masukkan semangka, kemudian potongan mentimun. Peras buah lemon dan beri beberapa lembar daun mint. Lalu lumatkan. Tak usah menambah air sahabat karena semangka akan menjadi cairan alami saat dilumatkan. Tuang ke dalam gelas. Ini dia racikan semangka untuk menurunkan tekanan darah ala raga manfaat. Jika tekanan darah Anda cenderung tinggi, minum racikan ini setiap hari ya sahabat dan hindari konsumsi garam berlebih. Yuk mulai hidup sehat. Sahabat, salah satu gangguan kesehatan yang terjadi pada otak adalah demensia atau pikun. Ya, hilangnya kemampuan berpikir, sering lupa akan sesuatu, sering keliru hingga membuat emosi menjadi naik turun atau labil. Nah, banyak penyebab yang memicu dari gangguan otak yang satu ini. Salah satunya adalah Alzheimer, di mana sel saraf di otak mati hingga sinyal otak sulit tersalurkan dengan baik. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak termasuk ke dalam 1 juta penderita demensia di Indonesia? Anda kerap melupakan sesuatu dalam aktivitas sehari-hari? Hati-hati ya, jangan sampai kebiasaan ini merugikan Anda. Lupa atau pikun adalah awal dari kondisi demensia, namun berproses memakan waktu kurang lebih 10 hingga 20 tahun lamanya. Rata-rata demensia menyerang orang lanjut usia di atas 80 tahun, namun tak menutup kemungkinan hal ini terjadi mulai usia 40 tahunan. Karena penyebab pastinya belum diketahui, agak sulit untuk mencegah penyakit ini secara pasti. Namun ada beberapa cara untuk mempertahankan fungsi otak. Di antaranya dengan konsumsi makanan sehat, serta berolahraga. Nah, buah berwarna merah berikut ini mengandung antosianin, fitokimia antiinflamasi yang sanggup menurunkan inflamasi otak dan stres oksidasi otak yang menjadi penyebab demensia dan Alzheimer. Ya, buah ceri.
Buah kecil imut berwarna merah ini ternyata punya andil untuk kesehatan otak. Buah ceri tersedia dalam warna merah terang dan merah gelap. Keduanya memiliki khasiat yang sama. Hanya saja ceri merah terang punya rasa yang lebih manis dibandingkan ceri merah gelap dengan rasa yang cenderung asam. Tak hanya menikmati rasanya yang lezat, yuk kita optimalkan khasiat si buah bernama latin Prunus avium ini. Kali ini yang digunakan adalah sour cherry yang berwarna merah gelap. Bahan lainnya adalah keju feta, daun thyme, dan cuka balsamik. Mari kita mulai. Masukkan buah ceri. Lalu tambahkan sedikit cuka balsamik. Tumis sesaat. Masukkan daun thyme, lalu tumis sesaat lagi. Matikan kompor. Sajikan di atas potongan keju feta. Ini dia penguat saraf otak alami ala Raga Manfaat. Ceri bersama dengan keju feta akan menyediakan vitamin B12 yang penting dalam menormalkan fungsi otak dan syaraf. Waktunya rekomendasi jajan sehat ala Raga Manfaat nih sahabat. Jika Anda sedang berada di kawasan Ubud, Bali, cobalah mampir ke sebuah resto vegan dengan konsep raw alias disajikan mentah. Di sini Anda akan menemukan sederet menu yang menawarkan sayuran serta buah yang dikemas secara apik namun tak kehilangan unsur sehatnya. Seperti Aloha Pizza, yaitu pizza yang terbuat dari adonan tomat yang dikeringkan bersama dengan biji labu dan dihiasi topping pasta tomat, irisan nanas, serta krim kacang mete dan buah zaitun. Serta spinach mushroom pizza yang menggunakan adonan dari bayam yang dikeringkan dilengkapi krim terbuat dari kacang mete dan daun bayam yang dikukus. Pizzanya kaya rasa, cocok bagi para vegetarian pemula. Saya tak menyangka jika tomat dan bayam bisa menjadi adonan pizza yang lezat. Nutrisinya pun tak diragukan lagi karena sebagian adalah raw alias mentah, tidak melalui proses masak sehingga nutrisi tetap terjaga. Untuk harga, berbagai menu sehat di sini dibanderol mulai dari 40 hingga 100 ribu rupiah. Cukup terjangkau untuk sebuah makanan sehat yang baik untuk tubuh, bukan? Selamat jajan sehat, sahabat! Sahabat, ketakutan mengonsumsi makanan berminyak sedang melanda masyarakat modern. Fenomena tersebut tak mengherankan karena mengonsumsi makanan berminyak dianggap sebagai pemicu dari berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, darah tinggi, obesitas, dan masih banyak lagi. Dengan alasan tersebut, banyak orang yang memutuskan menghindari konsumsi makanan yang diproses dengan cara digoreng. Bahkan ada juga yang sama sekali menghindari penggunaannya. Padahal dalam beberapa jenis minyak goreng untuk masak, ada yang baik untuk kesehatan. Ya, minyak adalah hasil perasan alami dari berbagai hasil alam. Ada minyak nabati yang berasal dari sayur-sayuran, buah, serta kacang. Ada pula minyak hewani yang berasal dari saripati lemak hewan. Di Indonesia sendiri yang paling lazim digunakan adalah minyak kelapa sawit sehingga selalu digunakan dalam berbagai jenis olahan kuliner. Padahal masih banyak varian minyak nabati dengan karakteristik yang unik serta khasiat yang berbeda-beda untuk kesehatan. Nah, ayo kita kenali satu persatu. Minyak super untuk kesehatan yang pertama
pertama adalah sunflower oil atau minyak bunga matahari. Ya, meskipun kurang populer di Indonesia karena harganya cukup mahal, minyak yang merupakan ekstrak dari biji bunga matahari ini sudah teruji khasiatnya untuk kesehatan. Minyak biji bunga matahari mengandung sederet senyawa penting seperti asam lemak omega 6, kolin, serta asam fenol. Nah, ada satu lagi senyawa yang dapat melindungi rambut Anda dari penipisan, yaitu asam gamma alfa linoleat. Informasi selengkapnya kami hadirkan berikut ini. Memiliki rambut tipis dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya keturunan atau genetik dan kerontokan akibat penggunaan bahan kimia. Jika rambut Anda tipis karena kerontokan, coba perhatikan jumlahnya. Jika tak lebih dari 100 helai adalah hal yang wajar. Namun jika lebih dari itu, Anda patut waspada. Begitu pula dengan rambut tipis sejak lahir, Anda bisa merangsang pertumbuhan rambut dengan menggunakan minyak alami yang satu ini. Minyak bunga matahari. Minyak nabati yang memiliki warna kuning yang sangat terang ini bertekstur lebih cair atau encer dibandingkan minyak lainnya. Minyak dari biji bunga matahari adalah jenis minyak yang tidak tahan panas, jadi jangan memanaskannya terlalu lama agar masakan tak mudah gosok. Namun tahukah Anda, jika minyak ini sangat baik diaplikasikan langsung pada kulit, terutama di kepala? Catat racikannya berikut ini. Bahan-bahan yang digunakan adalah minyak bunga matahari, yogurt tawar, dan lemon. Mari meracik. Siapkan buah lemon segar, kemudian siapkan mangkuk. Tuangkan yogurt sekitar 2 sendok makan. Masukkan minyak bunga matahari. Peras lemon. Aduk merata. Ini dia sahabat masker rambut alami ala Raga Manfaat. Aplikasikan pada rambut Anda mulai dari akar hingga ujungnya. Kandungan senyawa asam alfa gamma linoleatnya akan menghidrasi rambut dan menghindari kerontokan, kebotakan, serta alopecia areata. Diamkan selama 15 menit lalu bilas hingga bersih. Gunakan 2 hari sekali agar manfaatnya terasa. Selanjutnya ada minyak zaitun. Kenal dong dengan minyak yang diekstrak dari buah zaitun ini? Ya, minyak yang sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu di dataran Mediterania ini biasa digunakan untuk memasak dan merawat kulit. Nah, jika Anda minum langsung, minyak zaitun dapat menurunkan kolesterol, menghindari penyakit hati, dan sangat rendah lemak. Lalu, rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh minyak zaitun? Bicara soal minyak zaitun, pasti Anda sudah familiar dengan minyak yang berasal dari buah berwarna hijau Olea europaea alias zaitun ini. Minyak berwarna kehijauan ini punya beberapa tingkat kemurnian. Ada yang murni saja hingga ekstra murni. Yang ekstra murni berwarna lebih cerah dan dapat diminum langsung. Minyak zaitun yang murni biasa untuk memasak. Sedangkan minyak zaitun natural biasa digunakan untuk perawatan kulit. Ya, ketika kulit sering terpapar matahari langsung, pastinya membuat menjadi kering dan mudah kusam. Padahal aktivitas di luar ruangan seringkali kita lakukan. Tanpa disadari, hal tersebut justru merusak kulit, terutama wajah. Jangan terburu-buru mencari perawatan kimiawi. Minyak zaitun bisa menjadi penawarnya. Siapkan bahan-bahan yang mudah dicari berikut ya. Minyak zaitun, yogurt tawar, serta mentimun. Ini dia cara membuatnya. Pertama, parut terlebih dahulu buah timunnya, kemudian tambahkan yogurt sekitar 2 sendok makan, lalu berikan minyak zaitun, aduk rata. Ini dia masker pelembab wajah alami ala Raga Manfaat. Minyak zaitun punya sifat alami melembabkan dan sederet nutrisi seperti vitamin E, asam lemak tak jenuh, dan flavonoid yang berperan aktif sebagai antioksidan. Diperkaya dengan timun yang memiliki sifat astringen atau mendinginkan kulit. Usai dibalurkan merata di wajah, tunggu 15 menit lalu bilas. Kulit wajah akan lembab dan kenyal seketika. Konon, minyak zaitun adalah resep cantik Ratu Cleopatra di zaman Mesir kuno. Selamat mencoba.
pecinta tumisan atau bahkan gorengan, namun takut dengan bahaya kolesterol yang mengintai? Nah, sesungguhnya Anda bisa mencari penggantinya dengan menggunakan minyak wijen. Ya, minyak yang populer di kawasan Asia Timur ini untuk memaksimalkan rasa dan aroma ternyata punya segudang khasiat. Di antaranya adalah senyawa sesamol yang dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh dan juga asam linoleat yang ternyata mampu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Wah, gangguan pada pembuluh darah memang tampak mengerikan ya. Jika tak segera merubah pola hidup, bisa-bisa akan merembet ke penyakit lain seperti tekanan darah, kolesterol, hingga penyakit jantung. Sesungguhnya mudah saja, Anda harus memerhatikan apa yang Anda makan. Misalnya saja penggunaan minyak kelapa sawit pada makanan, jika dipakai berulang kali maka akan terjadi acrolein atau racun hasil pemecahan minyak. Alternatifnya, Anda bisa mencoba menggunakan minyak nabati lainnya seperti minyak wijen. Warnanya yang coklat kehitaman punya tekstur yang lebih encer dibanding minyak kelapa sawit. Aroma alaminya yang wangi juga bisa menambah nafsu makan. Simak racikannya berikut ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah minyak wijen, biji wijen, bawang putih, jahe, dan bayam. Yuk kita mulai. Cincang kasar bawang putih yang telah dikupas terlebih dahulu, kita memerlukan 2 siung ya. Kemudian iris tipis jahe yang telah dikupas, potong bayam dan sisihkan bagian batangnya. Kemudian panaskan minyak wijen di wajan nanti lengket, tumis bawang putih. Kemudian masukkan jahe, lalu masukkan daun bayam, tumis sesaat sembari diaduk. Angkat dan taburkan wijen di atasnya. Ini dia pelancar aliran pembuluh darah alami ala Raga Manfaat. Si hijau bayam sih sudah tak diragukan lagi khasiatnya dalam mencegah penyakit kardiovaskuler. Dimasak dengan minyak wijen yang kaya kandungan sesamol untuk menangkal radikal bebas dan asam linoleat yang dapat melancarkan pembuluh darah. Sajikan kreasi sehat ini untuk keluarga Anda tercinta. Jangan kemana-mana, Raga Manfaat akan kembali usai jeda berikut ini, tetap di Trans 7.